Kita berdoa sekali lagi ya. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman, baik penyampainya maupun penerimanya. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan, supaya seluruh firman bisa sampaikan dengan baik dan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi dan bungkus firman-Mu dengan kuasa dan pekerjaan roh-Mu, dan jangan biarkan semuanya keluar dan kembali dengan sia-sia. Tapi biarlah semuanya tertanam, tumbuh berbuah dalam kehidupan kami, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua, di dalam mendengar, berikan hati yang terbuka, juga kesegaran dan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti, dan telah kami mengerti berikan kami ketundukan, supaya setiap kami bukan cuma menjadi pendengar dan pengerti firman, tapi jadi pelaku dan penanggap firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Kami sadar juga setan pasti bekerja, sekali lagi kami mohon Kau kuatkan menghadapi segala pekerjaan setan di dalam sepanjang acara firman, sehingga apapun yang mereka lakukan, kiranya firman tetap bisa sampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan kisah Rasul 11 ayat 1 sampai dengan ayat 18 ya. Kita baca dulu teksnya. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat terselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang menjala, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara di surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Allah kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan keenam saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri dalam rumahnya dan berkata kepadanya, sudah orang ke Yope untuk menyebut Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya pada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup.
Jelas terlihat bahwa ada pertentangan atau pertikaian dalam gereja, sekalipun bukan sesuatu yang parah, tetapi kalau itu salah ditangani itu bisa menjadi sesuatu yang parah ya. Dan ini merupakan sesuatu yang lumrah di dalam semua gereja, itu pasti ada pertentangan atau pertikaian karena jemaat terdiri dari banyak orang dengan latar belakang yang berbeda, dengan sifat-sifat yang berbeda, dengan karakter yang berbeda dan sebagainya, sehingga tidak mungkin tidak, itu pasti akan sering terjadi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana menghadapi atau membereskan pertentangan tersebut. Untuk bisa mengetahui hal itu, mari kita menyoroti kedua pihak yang bertikai di dalam teks tadi secara bergantian ya. Pertama kita membahas tentang Petrusnya dahulu. Ia mendapat suatu kebenaran yang baru dari Tuhan. Itu dalam pasal yang lalu, waktu dia mendapatkan mujizat itu, lalu pergi ke rumahnya Cornelius yang bukan orang Yahudi. Dan ini ada dalam Kisah Rasul 10 ayat 2-16, ayat 28, lalu ayat 34-35. Dan ia mau bertindak sesuai dengan kebenaran yang baru itu, sehingga pertama dia mau pergi ke rumah Cornelius, kedua dia mau memberitakan Injil kepada Cornelius dan keluarganya, dan ketiga dia mau membaptis Cornelius dan keluarganya. Tetapi gara-gara ini Petrus lalu mendapat serangan dalam Kisah Rasul 11 ini. Saya bacakan komentar dari Pulpit Commentary. Orang dengan kebenaran yang segar atau baru harus mengharapkan tantangan. Jadi seperti pada waktu saya mendapatkan kebenaran yang pada saat itu mungkin tidak ada yang dipercaya, tidak ada yang orang Indonesia percayai bahwa Allah menetapkan segala sesuatu, dan saya beritakan itu. Banyak sekali orang yang menentang dan menganggap saya sesat dan sebagainya. Padahal itu jelas-jelas ada sesuatu yang benar dan argumentasinya tidak mungkin bisa dibantah. Lalu kita sekarang masuk dalam poin yang kedua, orang dari golongan bersunat yang ada dalam ayat yang kedua. Ini bukan sekedar berarti orang Yahudi, karena gereja saat itu semua anggotanya adalah orang Yahudi. Orang-orang yang disebut orang-orang dari golongan bersunat adalah orang Yahudi Kristen yang fanatik terhadap sunat. Lalu saya tanyakan ini pada ChatGPT, siapa yang disebut orang-orang dari golongan bersunat dalam Kisah Rasul 11? Dan ini jawaban ChatGPT ya. Siapakah golongan bersunat ini? Frasa golongan bersunat dalam bahasa Yunaninya oi ek peritomes, oi hoi, bukan oi, hoi ek peritomes ya, peritomes saudara harfiah berarti orang-orang dari pihak sunat atau dari kalangan sunat. Ini menunjuk kepada pertama orang-orang Yahudi Kristen, dari Kristen mereka ya. Poin A, mereka adalah orang Yahudi yang telah percaya kepada Yesus, tapi masih sangat memegang adat istiadat Yahudi termasuk sunat, hukum makanan, dan pemisahan dari orang non-Yahudi atau bangsa-bangsa lain. Sebetulnya tadinya Petrus termasuk di sini juga ya, jadi dia masih tidak mau pergi ke tempat Cornelius seandainya bukan karena Tuhan yang memerintahkan dan memberikan mujizat itu ya. Sekarang poin B, dalam konteks Kisah Rasul 11, mereka keberatan karena Petrus masuk ke rumah Cornelius, seorang non-Yahudi, dan makan bersama dengan dia. Dan itu dalam Kisah Rasul 11 ayat 3. Ini dianggap melanggar hukum kekudusan Yahudi. Lalu Kisah Rasul 11 ayat 3, dalam terjemahan baru katanya, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi ini yang menjadi sumber pertikaian itu ya. Yang kedua, mereka bukan orang non-Kristen ya. Ini bukan kelompok Yahudi non-Kristen yang sama sekali menolak Yesus, melainkan orang Yahudi Kristen yang belum sepenuhnya memahami inklusi bangsa-bangsa lain dalam keselamatan. Jadi mereka masih berpandangan bahwa hanya orang Yahudi yang bisa diselamatkan, bangsa-bangsa lain tidak. Dalam poin yang ketiga,
Kelompok ini nantinya dikenal sebagai Judaizer atau Judaism. Dalam perkembangan selanjutnya, Kisah Rasul 15 dan Galatia pasal 2, sebagian dari mereka bersikeras bahwa orang-orang non-Yahudi harus disunat dan taat hukum Taurat untuk diselamatkan. Dan namun dalam Kisah Rasul 11 belum sejauh itu. Mereka lebih kaget dan keberatan karena Petrus mengasosiasikan diri dengan orang kafir atau non-Yahudi. Ringkasan, golongan bersunat dalam Kisah 11 ayat 2 adalah orang Yahudi Kristen di Yerusalem yang masih sangat terikat dengan adat istiadat Yahudi, dan karena itu keberatan terhadap Petrus yang bergaul dan makan dengan orang bukan Yahudi atau Cornelius ya, meskipun Cornelius telah menerima Roh Kudus. Jadi di sini kita melihat bahwa ya sesuatu yang merupakan sudah tradisi atau adat istiadat yang sudah lama berlangsung itu sebetulnya sangat sukar untuk dilepaskan. Jadi mereka masih terikat biarpun mereka sudah percaya kepada Kristus dan seharusnya sudah membuang tradisi atau adat istiadat lama mereka. Tapi ini masih tetap dipertahankan, bahkan mereka keberatan dan berselisih paham dengan Petrus karena Petrus dianggap melanggar tradisi itu. Lalu saya tanyakan lagi pada ChatGPT, jadi yang dalam Kisah Rasul 15 itu juga orang-orang Kristen sejati? Jawaban ChatGPT, pertanyaan Anda sangat penting. Apakah orang-orang dari kelompok golongan bersunat dalam Kisah Rasul 15 adalah orang Kristen sejati? Jawabannya harus dibedakan dengan hati-hati karena Kisah Rasul 15 menyebut beberapa kategori dalam kelompok ini. Konteks Kisah Rasul 15 ayat 1 dan ayat 5. Kisah Rasul 15 ayat 1, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat yang diwariskan Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Lalu Kisah Rasul 15 ayat 5, tetapi beberapa orang dari sekte Farisi yang telah menjadi percaya bangkit dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Penjelasan berdasarkan teks pertama Kisah Rasul 15 ayat 1, orang-orang yang datang dari Yudea. Jadi ini kelompok pertama ya. Poin A, mereka mengajar bahwa sunat diperlukan untuk keselamatan. Dan ini jelas-jelas salah sebetulnya ya. Sunat itu perbuatan baik. Berarti mereka percaya selamat karena iman dan perbuatan. Lukas tidak menyebut mereka sebagai orang percaya. Yang poin C, mereka adalah pengajar sesat yang mungkin mengaku Kristen, tetapi menambahkan syarat kepada Injil, faith atau iman ditambah keselamatan sama dengan ditambah dengan sunat sama dengan keselamatan. Ini kemungkinan besar bukan orang Kristen sejati, karena mereka mengajarkan keselamatan bukan hanya oleh kasih karunia. Ini seperti yang ditentang keras dalam Galatia 1 ayat 6-9 dan Galatia 5 ayat 2-4. Yang kedua, Kisah Rasul 15 ayat 5, orang-orang Farisi yang telah menjadi percaya. Mereka jelas disebut sebagai orang percaya, Yunaninya Pepisteokotas, bentuk perfect dari pisteo, yang telah percaya. Poin B, namun mereka masih memegang keyakinan bahwa orang non-Yahudi harus disunat dan taat kepada hukum Musa. Nah, sebetulnya saya heran ya, sekalipun disebut sebagai orang percaya di sini dan yang tadi tidak, tapi sebetulnya keyakinannya itu kan sama. Jadi orang non-Yahudi untuk sisa selamat harus disunat dan itu perbuatan baik. Di sini bahkan ditambahi dengan taat pada hukum Musa. Sekarang poin C, mereka bisa jadi orang percaya sejati, tapi belum memahami sepenuhnya Injil kasih karunia, terutama dalam hal penerimaan bangsa-bangsa lain. Mereka mirip dengan Petrus sebelum penglihatan Cornelius, orang benar, tapi masih membawa pengaruh kuat dari tradisi lama. Perbandingan dengan Galatia, Paulus menyebut orang-orang serupa dalam surat Galatia dan menyebut bahwa ajaran mereka adalah Injil yang lain atau Injil yang berbeda.
Galatia 1 ayat 6 sampai 9, dan bahwa jika kamu disunat untuk diselamatkan, Kristus tidak berguna bagimu. Galatia 5 ayat 2. Namun Paulus juga menunjukkan bahwa tidak semua orang yang bingung atau terseret dalam pengaruh itu otomatis tidak selamat. Contohnya, pertama, Petrus sendiri pernah bersikap munafik dalam hal ini. Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Tetapi dia tentu adalah rasul sejati. Ini yang waktu mereka berlaku munafik ya. Pada waktu itu mereka makan bersama dengan orang-orang non-Yahudi. Tetapi pada waktu orang-orang Yahudi dari kalangan Yakobus datang, mereka mengundurkan diri, dan ini suatu sikap munafik. Tetapi sebetulnya di sini bukan menunjukkan bahwa Petrus itu menolak ya, sampai menolak untuk berkumpul. Dia sudah mau berkumpul tapi takut. Nah, ini sesuatu yang laki-laki saya anggap sebagai keanehan. Kalau di dalam Kisah Rasul 11 yang baru yang sekarang kita bahas ini, dia tidak takut, dia bisa menjelaskan kenapa di sini dia takut. Nah, ini kan aneh lagi ya. Yang kedua, Barnabas juga ikut-ikutan dalam Galatia 2 ayat 13, padahal dia jelas orang percaya sejati. Kesimpulan, ini kelompok di Kisah 15, ini kesan sejati dan tanya, ini keterangan. Kisah 15 ayat 1, orang dari Yudea. Kesan sejati mungkin tidak. Keterangannya mengajarkan keselamatan dengan syarat sunat, tampak seperti bidat. Lalu Kisah 15 ayat 5, orang Farisi yang telah percaya. Kesan sejati, ya kemungkinan besar. Keterangan, mereka adalah orang percaya sejati, tapi belum memiliki pengertian Injil yang penuh. Sebetulnya kalau belum memiliki pengertian Injil yang penuh ini, Anda bisa selamat pastinya ya. Sekarang pertanyaan lagi, ada beberapa hal yang meragukan aku dari jawabanmu. Orang-orang dalam Kisah Rasul 15 ayat 1 berbeda dengan orang-orang dari Kisah 15 ayat 5. Ini pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua dari saya, ada orang-orang dari Kisah 15 ayat 5 percaya keselamatan berdasar iman dan perbuatan. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa kamu anggap sudah percaya? Lalu yang ketiga, kalau orang-orang dalam Kisah 15 ayat 1 itu berbeda dengan orang-orang dalam Kisah 15 ayat 5, dan kamu katakan yang dalam ayat 1 tampak seperti bidat, bukankah orang-orang dalam Kisah 15 ayat 5 itu lebih parah lagi? Karena mereka menambahkan ketaatan pada hukum-hukum Musa sebagai syarat keselamatan. Jadi kalau yang ayat 1 itu kan cuma sunat ya, tapi kalau yang ayat 5 itu sunat dan ketaatan pada hukum Musa. Lalu poin keempat, kamu juga menganggap orang-orang dalam Kisah 15 ayat 5 serupa dengan orang-orang dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 9 dengan Injil yang lain atau Injil yang berbeda yang jelas dikutuk oleh Paulus. Bagaimana mungkin serupa? Ya, dia mengatakan kata serupa, itu yang saya pertanyakan ya. Lalu yang bukan dari jawabanmu, ini pertanyaan lain tapi bukan dari jawaban dia. Bagaimana mungkin Petrus yang dalam Kisah Rasul 11 ini berani menjawab orang-orang Yahudi Kristen itu, tapi dalam Galatia 2 menjadi takut dan lalu berlaku munafik sehingga menarik Barnabas sehingga ikut berlaku munafik dengan dia. Dan ini jawaban ChatGPT. Pertanyaan-pertanyaan sangat baik dan menunjukkan ketelitian dalam membandingkan teks-teks kitab suci. Saya akan menjawab satu persatu secara sistematis. Pertama, apakah Kisah 15 ayat 1 dan Kisah 15 ayat 5 berbicara tentang dua kelompok yang berbeda? Jawaban secara teknis ya, dua kelompok berbeda tetapi saling terkait. Kisah 15 ayat 1 dibacakan lagi sama dia ya. Beberapa orang dari Yudea ke Antioquia, datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat yang diwariskan Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Pertama, mereka tidak dikatakan sebagai orang percaya. Dan kedua, mereka datang dari Yudea, tidak disebut dari gereja Yerusalem, dan mengajarkan doktrin palsu. Ketika mereka dikecam oleh Paulus dan Barnabas dalam ayat 2, dan tidak dibela dalam keputusan sidang Yerusalem. Keempat, mereka ini serupa dengan pengacau dalam Galatia 2 ayat 4, saudara-saudara palsu,
sudah di sudah delfus ya. Saya kira dari kata pseudo dan adelphus itu adelphos itu saudara dan pseudo itu palsu ya. Lalu kisah Rasul 15 ayat 5, tetapi beberapa orang dari sektor Farisi yang telah menjadi percaya bangkit dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Poin A, mereka secara eksplisit disebut yang telah menjadi percaya. Baptis Theokotas ya. Poin B, mereka menghadiri sidang di Yerusalem dan menyuarakan keberatan mereka di dalam gereja. Poin C, mereka tidak berkata bahwa itu syarat untuk diselamatkan, tapi agar orang non-Yahudi diwajib disunat dan menuruti hukum Musa, kemudian untuk hidup kudus dan menjadi bagian dari umat perjanjian. Perbedaan penting. Pertama, kisah 15 ayat 1, kalau tidak disunat tidak bisa diselamatkan. Ini doktrin sesat. Kedua, kisah 15 ayat 5, mereka harus disunat dan taat hukum Musa tanpa menyebut syarat keselamatan secara eksplisit. Bisa jadi karena kekeliruan teologis atau belum paham Injil sepenuhnya. Namun ada nuansa. Lanjut ke poin berikut. Kedua, kalau mereka menggabungkan iman plus perbuatan, bagaimana mungkin mereka disebut telah percaya? Ini poin penting. Jawabannya ya. Secara teologis ajaran mereka memang salah, tapi Alkitab menyebut mereka telah percaya. Penjelasan poin A, Lukas menulis dengan pengamatan historis yang menyebut status eksternal mereka. Mereka adalah orang Kristen, percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Poin B, tapi pengertian mereka tentang Injil belum sempurna dan bahkan salah dalam hal penting. Mereka membawa sisa-sisa pola pikir Farisi ke dalam iman Kristen. Ini mirip dengan Petrus dan Barnabas dalam Galatia pasal 2. Mereka percaya Injil jati tapi berlaku bertentangan dengan Injil itu. Ini kan bukan soal kepercayaan sebetulnya poin C-nya ini ya. Ini kan persoalan mereka takut dan tidak semua kesalahan ajaran otomatis membuat seseorang bukan orang percaya. Apalagi jika kesalahan terjadi pada masa transisi seperti zaman Kisah Para Rasul sebelum adanya kanon perjanjian baru yang lengkap. Ketiga, apakah orang Kisah Rasul 15 lebih parah dari Kisah 15 ayat 1? Tidak, justru sebaliknya. Pertama, orang Kisah 5 orang saya kira dalam ya. Orang dalam Kisah 15 ayat 1 mengajarkan ajaran sesat secara terbuka di Antioquia dengan mengatakan tidak bisa diselamatkan kalau tidak disunat. Yang kedua, mereka tidak disebut orang percaya. Mereka diperangi keras oleh Paulus dan Barnabas. Ini dalam ayat yang kedua. Yang ketiga, kisah orang dalam Kisah 15 ayat 5 hanya menyuarakan pendapat di sidang dan bukan sebagai penginjil keliling dengan ajaran sesat. Yang keempat, mereka mewakili kelompok Yahudi Kristen yang belum paham bahwa bangsa-bangsa lain tidak perlu menjalankan Taurat. Petrus sendiri dahulu berpikir serupa dalam Kisah Rasul 10, tetapi kemudian diperbarui oleh Roh Kudus melalui peristiwa Cornelius. Keempat, kamu anggap mereka serupa dengan Galatia 1 ayat 6-9 yang dikutuk. Bagaimana bisa? Ini jawaban dia, perlu dibedakan antara poin A, ajaran mereka mirip iman plus hukum. Poin B, status mereka bisa berbeda. Dalam Galatia, Paulus berkata, jika seorang memberitakan Injil lain, terkutuklah dia, Galatia 1 ayat 8. Tapi dia juga membedakan antara, pertama mereka menyesatkan secara cacat dan sengaja, ini pengacau di dalam Galatia 5 ayat 10. Kedua, dan orang-orang seperti Petrus dan Barnabas yang terseret untuk sementara, Galatia 2, 11-13. Jadi pengacau itu bukan orang Kristen sejati. Dan selanjutnya Petrus dan Barnabas tetap orang percaya walaupun untuk sementara berjalan tidak lurus sesuai dengan kebenaran Injil. Maka orang terus tak ada kata dalam kalimatnya jadi membingungkan ya.
maka orang dalam kisah 15 ayat 5 bisa termasuk dalam kategori kedua, orang percaya sejati tetapi keliru. Kelima, bagaimana mungkin Petrus bisa begitu berani dalam kisah 11 tapi jadi pengecut dalam Galatia pasal 2. Ini sangat manusiawi dan bisa dan dijelaskan Paulus sendiri. Penjelasan dalam Galatia 2:12, karena sebelum beberapa orang datang dari kalangan Yakobus, ia makan bersama-sama dengan orang-orang bukan Yahudi. Tapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhkan diri karena takut akan orang-orang bersunat. Jadi Petrus bukan tidak tahu bahwa bergaul dengan bangsa lain itu benar. Dia bahkan membelanya di kisah Rasul 11. Namun ketika tekanan sosial datang dari orang-orang Yahudi yang masih keras dalam hal sunat dan makanan, Petrus takut reputasinya jatuh. Ini bukan kejatuhan dalam doktrin, tetapi munafik secara sosial karena takut pada tekanan komunitas. Paulus menyebut ini tidak berjalan lurus menurut kebenaran Injil. Galatia 2 ayat 14. Bukan bahwa Petrus mengubah Injil itu. Jadi ini lebih ke sikap kompromi karena takut manusia, bukan karena perubahan ajaran. Sekarang sebagai kesimpulan, ini pertanyaan, ini jawabannya. Kisah 15 ayat 1 dan kisah 15 ayat 5 orang yang sama. Jawabannya tidak. Kisah 15 ayat 1 pengajar sesat, ayat 5-nya orang percaya yang keliru. Lalu ini pertanyaan, kalau ajaran mereka iman plus perbuatan, bagaimana bisa mereka disebut percaya? Karena mereka telah percaya kepada Kristus tapi masih belum memahami sepenuhnya implikasi Injil kasih karunia. Yang ketiga, bukankah orang kisah Rasul dalam kisah 15:5 itu lebih parah? Tidak. Dan jawabannya ya, mereka tidak menyebarkan ajaran itu kemana-mana, hanya menyuarakan dalam forum resmi. Bagaimana bisa disamakan dengan Galatia 1 ayat 6 9, ajaran serupa, tetapi tidak otomatis status orangnya sama. Galatia 1 ayat 6 9 ditujukan pada pengajar sesat, bukan orang keliru. Bagaimana Petrus bisa takut padahal sebelumnya berani? Karena takut tekanan sosial dari orang Yahudi. Bukan karena ia berubah doktrin, tetapi ia bersikap munafik. Sekarang poin yang kedua ya, sebetulnya saya terus terang saya tidak puas dengan jawabannya dia. Tapi nanti kita bisa membahas itu di dalam kisah Rasul pasal 15 nanti ya. Jadi untuk sementara saya biarkan saja seluruhnya ini, sekalipun saya banyak yang tidak setuju. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Mereka mendengar tentang peristiwa Petrus dan Cornelius dalam ayat 1. Kita bacakan ayat 1-nya ya. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Perhatikan ya, mereka cuma mendengar ya. Jadi perhatikan bahwa kabar angin yang tidak lengkap sering menjadi sumber pertentangan dan kesalahpahaman. Kebenaran yang cuma setengah atau half truth bisa merupakan dusta. Karena itu hati-hati pada waktu mendengar berita dari seseorang, saudara mesti mendengar berita yang lengkap. Apalagi kalau dua orang gegeran, cuma satu yang memberitakan kepada saudara, dia tentu saja memberikan berita yang membenarkan dia. Nah, kita sebetulnya tidak bisa menerima dari satu orang, kita harus menanyakan dari orang yang lain. Kalau kita hadapkan mereka, kita tahu kebenaran yang benar itu yang mana. Kalau kita menerima berita hanya dari satu orang, ya biasanya atau pada umumnya orang itu memberitakan eh, bukan kebenaran, tetapi pandangan dari sudutnya dia. Dan itu bisa sangat berbeda dengan pandangan dari sudut orang lain dengan siapa dia bertengkar itu. Jadi jangan asal mendengar dari satu orang langsung percaya orang itu ceritakan, oh si A itu begini, begini, begini. Kita harus tanyakan kepada si A-nya, benarkah kata-kata orang itu tentang kamu? Atau kita tidak perlu menyebutkan, kalau menyebutkan itu mungkin kita bisa dia mengadu domba. Tapi ada orang yang berkata begini-begini, benar apa enggak? Nah, tanya pada si A supaya kita tahu dari kedua sumber ya. Poin yang ketiga, mereka mempunyai kepercayaan yang salah. Poin A, orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang non-Yahudi. Dan poin B-nya,
non-Yahudi tidak mungkin selamat. Ini jelas merupakan suatu kesombongan dan fanatisme yang salah. Dan ini menyebabkan pada waktu mereka mendengar bahwa bangsa-bangsa lain menerima firman Allah, mereka bukannya senang tetapi marah. Nah, ini lagi-lagi suatu keanehan ya. Bangsa lain menerima firman Tuhan dan diselamatkan, mereka marah karena mereka anggap hanya orang non-Yahudi yang bisa selamat. Penerapan ini suatu peringatan bagi kita untuk tidak fanatik terhadap hal-hal yang salah atau pada tradisi-tradisi yang tidak mempunyai dasar kitab suci. Seperti Katolik itu fanatik sekali terhadap tradisi-tradisi yang tidak punya dasar kitab suci. Demikian juga dengan Ortodoks, sebetulnya tidak terlalu berbeda jauh. Jelas-jelas mereka tradisi-tradisinya itu bertentangan dengan Alkitab, bukan hanya berbeda, tapi mereka pertahankan mati-matian. Nah, semua ini bisa menimbulkan pertentangan yang tidak berguna. Karena juga masuk dalam poin yang keempat, mereka mempunyai semangat atau zeal untuk memperbaiki hal yang salah. Karena itu mereka langsung berbicara kepada Petrus. Nah, ini sesuatu yang bagus dalam diri mereka. Mereka marah itu bukannya disimpan dan lalu menganggap Petrus itu rasul palsu atau bagaimana ya. Tapi mereka langsung bicara kepada orangnya sendiri. Kita lihat dalam ayat 2 dan ayat 3. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi ini bagusnya mereka yang mereka langsung ngomong kepada Petrusnya. Kalau kita seringkali kita kekiran atau tersinggung oleh orang, kita tidak langsung bicara kepada orangnya, tapi yang ngerasani atau bicara di belakang orangnya, dan itu menyebabkan pertentangan itu tidak akan selesai. Tapi pada waktu itu diketemukan dan Petrus bisa memberikan penjelasan yang mereka terima, akhirnya pertentangan itu dibereskan. Jadi hati-hati pada waktu ada pertentangan, sejak kita harus menangani dengan cara yang bijaksana. Ada banyak orang Kristen pada waktu mengetahui adanya sesuatu yang salah dalam gereja, lalu mengambil sikap pertama, tidak peduli atau masa bodoh. Ini orang yang tidak mempunyai semangat apapun untuk memperbaiki gerejanya. Yang kedua, menggerutu dalam hati. Dan ini juga sama sekali tidak ada gunanya. Ini bukan cuma tidak merusak orang yang salah, yang dianggap salah itu, tapi ini merusak dirinya sendiri. Karena menggerutu atau dendam atau apapun itu merusak dirinya sendiri. Dia seharusnya ngomong pada orang itu. Poin sing ngerasani ini bahasa Jawa ya, atau membicarakan keburukan orang di belakang orangnya ya. Jadi dia bisa ngerasani atau membuat gosip di belakang orangnya. Nah, ini yang paling membahayakan ya. Hati-hati dengan dosa ngerasani ini, khususnya dalam persekutuan doa. Dalam persekutuan doa itu sering kali kita membicarakan kesalahan seseorang bukan dengan tujuan merasani, tetapi untuk didoakan. Jadi kita membicarakan misalnya, oh A dan B yang suami istri ini sekarang sedang gegeran. Mari kita doakan. Jadi tujuannya untuk didoakan. Tapi akhirnya jadi tindakan rasani. Oh ya, masa seperti itu. Lalu mereka tuh gegeran karena apa? Karena selingkuh, atau karena apa? Nah, ini akhirnya jadi ngerasani yang tidak karu-karuan. Dan ini sesuatu yang sama sekali salah ya. Jadi hati-hati dalam hal seperti itu. Kalau membicarakan keburukan orang untuk didoakan, ya sudah membicarakan itu saja. Tidak usah dipanjang-panjangkan. Dan kalau memang mau mendoakan, ya didoakan. Bukannya lalu ditambah-tambahi dengan segala hal yang lain. Lalu poin D adalah menulis surat kaleng. Jadi kalau ada orang salah, kita menulis surat kaleng. Kita menegur dia melalui surat kaleng. Ini cara yang tidak alkitabiah karena bertentangan dengan Matius 18 ayat 15 sampai dengan 17.
Saya akan bacakan Matius 18 ayat 15 dan 17. Apabila saudara mau berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Kalau surat kaleng itu bukan 4 mata, itu 2 mata. Mata yang dua tidak ikut campur kan? Kan pakai surat. Dan suratnya orangnya tidak tahu ini surat dari siapa. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Dan ingat ya, saksi itu bukan orang yang mendengar dari orang lain. Saksi itu harus orang yang tahu sendiri. Kalau mendengar dari orang lain itu bukan saksi yang sah. Itu dalam pengadilan, di dalam dunia pun itu ditolak saksi yang seperti itu. Ayat 17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi pandang sebagai orang yang tidak percaya itulah. Jadi sudah menurut surat kaleng ini sebetulnya tindakan yang sama sekali salah dan menjengkelkan ya. Saya sendiri pernah ditegur orang melalui surat kaleng, padahal apa yang dia katakan dalam teguran dia itu sama sekali salah. Saya tidak melakukan itu, tapi saya tidak bisa membela diri karena saya tidak tahu orang yang nulis ini siapa. Jadi kalau sudah mendapatkan surat dari seseorang dan di luarnya itu tidak disebutkan siapa. Yang nomor satu tuh baca bagian bawahnya, ini ada nama orangnya yang menulis atau enggak, atau di atas atau di bawah, pokoknya lihat ada yang menulis atau kalau enggak ada nama orang menulis, berarti surat kaleng, sobek, bakar, dan enggak usah dipedulikan. Karena menjengkelkan ya, kita tahu kita enggak salah, tetapi ditegur seakan-akan kita salah, tapi kita tidak bisa membela diri karena kita tidak tahu orang yang nulis siapa. Jadi nulis surat kaleng ini suatu tindakan yang sangat kurang ajar bagi saya. Dan secara Alkitabiah pun itu sangat salah. Kalau menegur orang harus berani negur di bawah 4 mata, tegur langsung. Pakai surat kaleng itu tindakan pengecut dan kurang ajar. Mereka tidak melakukan hal yang salah di atas ini. Mereka langsung mengatakannya kepada Petrus sendiri. Ya, jadi mereka ini tidak pakai surat kaleng, negur Petrus tidak. Mereka langsung mengatakan kepada Petrus sendiri, dan ini merupakan tindakan yang sangat bagus ya. Karena seringkali dengan tindakan ini pertentangan bisa dibereskan. Saya dulu pernah waktu saya di gereja saya di Malang, saya khotbah lalu ada satu teman laki-laki saya yang ngomong, kamu tuh khotbah terlalu keras itu sampai cewek itu nangis ya. Saya pikir kok aneh, cewek itu teman dekat saya dan tidak mungkin dia nangis itu karena khotbah saya, itu tidak mungkin. Dan lalu saya tanyakan langsung kepada dia, betul tak kamu nangis itu karena khotbahku? Oh, sama sekali tidak ada urusannya, katanya dia. Jadi ini si laki-laki ini boleh dikatakan memfitnah sebetulnya. Jadi makanya jangan sembarangan percaya pada kata-kata orang. Kalau tentang orang lain kita tanyakan kepada orangnya langsung. Jadi dengan demikian, kalau saya tidak tanya, saya dengan dia bisa gegeran dengan yang cewek ini. Jadi ini bahayanya orang memberikan laporan dan kita langsung terima tanpa mengecek pada pihak yang dibicarakan ini. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga, sikap Petrus pada waktu dikritik. Pertama, dia tidak marah. Pada Petrus adalah rasul. Itu adalah jabatan tertinggi dalam gereja. Bisa saja dia marah lalu menggeser orang-orang dari golongan bersunat itu dari jabatan mereka dalam gereja. Jadi disingkirkan gitulah ya. Jadi kalau dia memang rasul dan dia bersikap otoriter, maka bisa saja dia geser orang-orang itu atau pecat mereka dari jabatan mereka dan sebagainya. Tetapi dia tidak melakukan tindakan itu. Nah, zaman sekarang banyak pendeta yang otoriter, termasuk salah satu pendeta yang top, saya tidak usah sebutkan namanya juga, saya sudah tahu. Ini orang-orang yang otoriter ini mau jadi Yesusnya di dalam gereja atau gimana?
Apalagi gerejanya gereja Presbyterian. Gereja Presbyterian itu justru keputusan itu masih tidak oleh satu kelompok majelis ya. Tidak bisa lalu satu pendeta bertindak otoritas tak maunya sendiri. Dan yang sering juga menjadi orang yang otoriter adalah donatur yang terbesar. Karena dia donatur terbesar, dia ngatur gerejanya sak maunya sendiri. Saudara, kita tidak boleh membiarkan orang tidak peduli yang memberikan uh, uang 1 triliun atau berapapun. Lalu dia yang ngatur gereja. Tetap harus majelis yang ngatur gereja. Daripada ada satu jemaat ya, ini perempuan dan suaminya itu kaya, tapi suaminya tidak Kristen. Dan suaminya itu berkata dia mau memberikan persembahan, tetapi dia minta namanya ditulis. Padahal polisi gereja kami, dia tahu bahwa polisi gereja kami tidak mau menuliskan nama terang eh, karena hukum yang Yesus berikan di dalam Matius pasal 6 ayat 2 sama dengan 4 ya. Dan sekalipun itu dalam konteks sedekah, tetapi juga berlaku di dalam hal memberi kepada gereja, memberi kepada apapun ya. Jadi sebetulnya tidak boleh dipamerkan gitulah. Nah orang ini kepingin pamer, mau memberi tetapi kepingin namanya diucapkan nama terangnya. Saya bilang tidak usah berikan. Aku tidak mau mengubah prinsip yang gerejaku sudah tegakkan dan yang sudah jelas itu Alkitabiah. Jadi kalau dia mau memberi ya silakan memberi, tetapi kalau dia memberi jangan minta nama terangnya diucapkan, dituliskan. Saya tidak mau, tidak butuh uangmu. Jadi saudara, orang yang bersikap otoriter ini tidak boleh ada di dalam gereja ya. Dan kalau ada orang yang bersikap otoriter dalam gereja saya, kalau saya lawan, saya tidak peduli dia siapa. Itu pernah terjadi ya si Handoyo itu waktu diangkat jadi gembala sidang lalu mau bersikap otoriter, baru diangkat sudah kepalanya besar, lalu mau khotbah dan sebagainya, saya lawan, dia tidak peduli, dia diangkat jadi gembala sidang. Lalu sudah perjanjiannya itu kan eh, dia gembala sidang dalam urusan dengan GKRI, tetapi secara intern saya tetap gembala sidang dan yang khotbah tetap saya. Begitu diangkat dia mau dia yang khotbah. Tidak apa-apa kalau khotbahnya dia bagus, khotbahnya dia amburadul, dia minta khotbah. Saya tidak mau dan saya lawan dia. Dan akhirnya jadi perpecahan. Kalau saya dalam kasus seperti itu, perpecahan, ya biarlah perpecahan saya daripada terima orang model seperti itu. Mending orangnya keluar dari kerja saya. Sekarang poin A, saudara, karena dia rendah hati ya. Mengapa Petrus tidak marah? Karena dia rendah hati. Orang yang sombong itu senang dipuji, tetapi menjadi marah kalau diserang atau dikritik. Saudara, dipuji jangan menjadi sombong, dan diserang atau dikritik jangan menjadi marah. Perhatikan dulu serangan atau kritikan itu benar atau tidak. Kalau serangan atau kritikan itu benar dan saudara menjadi marah, ya saudara yang salah di hadapan Tuhan. Karena poin B, saudara, karena tadinya dia sendiri mempunyai sikap yang sama dengan orang-orang Yahudi itu. Jadi tadinya sebelum peristiwa mujizat yang diberikan oleh Tuhan, lalu peristiwa Kornelius dan sebagainya itu dalam kisah 10, dia akan punya sikap sama dengan orang-orang Yahudi itu. Dan karena itu dia bisa mengerti sikap mereka. Jadi saudara, kalau kita pernah melakukan kesalahan tertentu atau juga kita sering melakukan kesalahan tertentu, kita akan lebih bisa mengerti orang yang melakukan kesalahan yang sama dengan kesalahan kita. Beda kalau kita melakukan kesalahan A dan orang melakukan kesalahan B yang kita jarang atau tidak pernah lakukan. Maka kita biasanya suka mengerti mengapa si B melakukan. Tapi kalau kesalahan itu sama, saya melakukan kesalahan A sangat sering, orang ini juga melakukan kesalahan A secara sangat sering, maka saya akan lebih mudah mengerti. Secara sebagai penerapan, kalau saya melihat kesalahan orang lain, cobalah periksa apakah saudara sendiri tidak pernah melakukan kesalahan yang sama. Dan ini bisa menghindarkan saudara dari kemarahan.
Maka saudara meniru sikap itu pada waktu saudara dikritik atau diserang. Jadi dikritik atau diserang itu memang yang mengkritik atau menyerang ini memang mestinya juga punya kebijaksanaan juga. Tetapi jadi melihatlah sikap dari orangnya bagaimana kalau dia sedang dalam keadaan sumpah lalu kita kritik ya sudah jelas dia marah. Tetapi eh, pada waktu kita melihat orangnya dalam keadaan tenang, gembira dan sebagainya, lalu kita memberikan kritikan dan dengan cara yang benar, maka ini tidak ada masalah apapun dan mengkritik atau menyerang seseorang ya. Kalau dia memang salah dalam sudut pandang kita. Tapi kita harus juga mau menerima penjelasan dia kalau dia menjelaskan. Seperti pada waktu Petrus diserang itu dia memberikan penjelasan dan orang-orang itu mau menerima penjelasan dia sehingga ya pertikaian itu beres gitu ya. Sekarang poin yang kedua, tidak mau tunduk sekalipun dia hanya seorang diri dan dia menghadapi banyak orang. Jadi saudara, satu lawan banyak itu tidak selalu yang banyak yang menang ya. Kebenaran itu bukan sistem demokrasi, bukan pemungutan suara pada pemilu dan sebagainya, yang banyak yang menang. Kalau soal kebenaran, biarpun satu lawan 100, kalau yang satu benar ya tetap satu, satu yang benar. Yesus itu dilawan banyak sekali orang, yang benar Yesusnya atau banyak orang yang melawan. Dia tetap Yesusnya tidak mungkin salah, Yesusnya pasti benar. Jadi saudara ingat bahwa poin A, orang yang berpegang pada kebenaran, bukan berarti bahwa dia itu tegak tengkuk ya. Kalau memang kita tahu apa yang kita percaya itu benar, dilawan banyak orang pun saudara, kita tidak boleh tunduk pada banyak orang itu. Ini seperti kasus pada waktu saya mengatakan eh, tentang predestinasi atau Allah menentukan segala sesuatu. Di TikTok itu orang reform itu jarang saudara ya. Tidak banyak, ada paling-paling mungkin saya perkirakan saja sekitar 10-an orang begitulah. Atau paling banter 15 lah. Lah padahal orangnya di TikTok tuh ribuan ya. Dari ribuan itu sebagian besar agama seberang. Lalu banyak juga banyak sekali orang Katolik. Yang Protestan itu sudah sebagian kecil, apalagi yang reform, apalagi yang percaya pada penetapan segala sesuatu atau predestinasi, keselamatan itu tidak bisa hilang dan sebagainya. Itu sangat-sangat sedikit. Jadi kalau saya memberikan ajaran itu dan banyak orang menentang, saya tidak akan mundur, saya pertahankan itu, saya ajak orang yang debat. Dan di TikTok ini memang banyak orang goblok yang merasa dirinya benar, goblok tapi berani ngajar, goblok tapi berani debat, sehingga mempermalukan kegeseman. Dan goblok, tidak tahu belajar, tapi menyalahkan saya, menganggap saya sesat, padahal saya mengajarkan ajaran yang benar. Barusan saya mendengar kata-kata orang Katolik menyerang MYM karena MYM tidak tahu bilang eh, Bunda Maria itu dibuang ke tong sampah atau gimana, saya tidak tahu urusannya kata-kata MYM persisnya ya. Tapi yang orang itu katakan seperti itu. Jadi mestinya saya mau tanya kepada MYM dia ngomong apa sebetulnya persisnya itu apa. Karena saya kok tidak yakin MYM mengatakan Bunda Maria dilemparkan ke tong sampah. Kita memang tidak pernah memuja Bunda Maria atau menyembah dia seperti orang Katolik lakukan. Tapi orang Kristen juga tidak bisa menghina Bunda Maria karena dia adalah orang yang saleh, orang yang percaya dan dia mau dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Yesus. Sekalipun dia bukan Allah dan dia tidak boleh disembah atau dipuja atau berdoa kepada dia seperti yang dilakukan orang Katolik. Tapi kita sebaliknya tidak boleh jatuh pada ekstrem yang lain, ekstrem yang satunya, lalu menghina dia, mengejek dia, dan merendahkan dia. Jadi itu akan saya tanyakan kepada MBM kalau ada kesempatannya. Dan di samping orang itu menyerang MBM, orang itu juga menyerang saya. Dia mengatakan apa tentang saya kok agak lupa ya.
Oh, tentang waktu saya ada di Komalnya Muslim, orang Muslimnya menanyakan tentang Markus 16 ayat 9 sampai dengan 20, dan bahkan saya menambahkan sendiri bahkan Yohanes 7 ayat 53 sampai 8 ayat 11, dan saya katakan dua teks itu adalah palsu dan sebetulnya tidak termasuk dalam Alkitab, dan mereka katakan saya itu goblok dan sebagainya. Ya mereka yang goblok, mereka tidak tahu belajar teks itu kok. Teks itu jelas sekali memang menunjukkan bahwa itu ya, kalau Markus 16 itu jelas diperdebatkan banyak banyak luar biasa banyaknya ya. Tetapi kalau Yohanes pasal 7 ayat 53 dan 8 ayat 11 itu tempatnya dalam kitab suci saja berbeda-beda. Lalu ada 25 perbedaan di dalam 12 ayat. Itu tidak ada kasus seperti itu dalam bagian Alkitab manapun yang lain. Jadi saudara, dua teks itu sama-sama 12 ayat. Itu menurut saya bukan termasuk di dalam Alkitab. Orang-orang lain mau setuju itu termasuk dalam Alkitab, itu terserah mereka. Tapi mengatakan saya goblok dalam persoalan itu, saya mempelajari itu, mereka tidak sama sekali. Katolik belajar apa tentang Alkitab? Orang Katolik itu goblok kalau urusan Alkitab, sama sekali tidak ngerti apa-apa. Jangankan Katoliknya, orang Romonya saja gobloknya setengah mati kok. Poin B, saudara, kebenaran tidak tergantung pada suara terbanyak. Ya, jadi ini sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau poin kita kembali pada poin A-nya ya, kalau kita benar ya, jangan mau mundur, tidak peduli yang menyerang saudara itu banyak. Seperti dulu pada waktu saya percaya, pertama-tama percaya ke penetapan segala sesuatu, wah, luar biasa banyak orang menyerang saya. Tapi menyerang pada waktu saya tidak bisa jawab, saya pelajari lagi tidak buku-buku teologi ya. Menyerang saya tidak bisa jawab, saya pelajari sehingga saya justru sekarang jadi spesialis dalam doktrin itu. Jadi saudara, jangan tunduk pada banyak orang. Kalau saudara yakin bahwa yang saudara pegang itu kebenaran, tapi kalau saudara pegang itu diserang oleh mereka dan saudara tidak bisa jawab, tetap memegang kebenaran yang tidak bisa saudara pertahankan, itu adalah sikap tegar tengkuk. Dan sangat banyak orang sikap tegar tengkuk, contohnya ya kiamat itu ya. Kiamat itu dapat dengan saya, dua pertanyaan saya itu dia sama sekali tidak bisa jawab. Yang satu dijawab muter-muter, tidak karuan, sama sekali tidak menjawab pertanyaannya. Yang kedua belas dari jawab. Tapi yang tidak bertobat, gaya terus melari ke tempat lain, bicara Agustinus yang bukan merupakan topik debat. Topik debatnya kan tentang predestinasi. Ada urusan apa dengan Agustinus? Itu contoh orang yang debat curang, pengecut, yang tidak punya rasa fair di dalam perdebatannya. Dan laki-laki banyak sekali, bahkan sebaliknya jarang orang yang debat secara fair. Itu jarang. Lalu saudara, apakah saudara berani mempertahankan kebenaran kalau saudara ditentang oleh banyak orang? Jangan takut banyak orang, saudara. Tidak peduli orang itu pendeta atau apapun. Kita harus berani melawan. Kalau saudara memang yakin kebenaran itu. Tapi kalau kebenaran yang saudara percaya itu diserang dan saudara tidak bisa mempertahankan, belajar lagi tidak bisa mempertahankan, belajar lagi tidak bisa mempertahankan, maka saudara harus menerima pandangan dari orang itu. Ingat bahwa sekalipun kita harus cinta damai, Matius 5 ayat 9 dan Roma 2 ayat 18 nanti kita bacakan ya. Tetapi kita tidak boleh mengorbankan kebenaran demi terciptanya perdamaian. Kebenaran itu masih nomor satu. Lebih baik gegeran daripada mengorbankan kebenaran. Memang perdamaian itu penting, tapi kebenaran lebih penting dari perdamaian. Jadi kalau disuruh milih memegang kebenaran atau membuang, mempertahankan perdamaian, saya akan mempertahankan kebenaran dan membuang perdamaian. Mau geger biarin, saya tidak peduli.
Saya baca sekarang dua ayat itu ya, Matius 5:9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kata-kata membawa damai itu sebetulnya salah. King James, RSV, NIV, NASB, ASV, New King James, dan YLT, semua secara seragam menerjemahkan peacemakers atau pembuat-pembuat damai. Lalu Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi saudara, kita mesti berusaha maksimal dengan ditunjukkan dengan kata sedapat-dapatnya. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tapi juga ditambahi, kalau hal itu bergantung padamu. Perdamaian tidak selalu tergantung pada kita. Kalau kita mau damai dengan orang itu, tapi orang itu tidak mau, ya tidak tergantung pada kita, kan tergantung pada orang itu. Kita sudah mau berdamai, dia tidak mau, ya sudah, bukan salah kita. Tapi kalau kita tidak mau berusaha berdamai dengan orang itu, nah itu salah juga. Jadi mestinya mau berdamai kalau sedapat-dapatnya, ya hiduplah dalam berdamai dengan semua orang. Tapi dia ingat kata-kata ini, kalau hal itu bergantung padamu. Jadi tidak selalu tergantung pada kita, bisa tergantung pada orang itu, bisa tergantung pada hal-hal yang lain. Nah, kalau tidak tergantung pada kita, ya itu tidak bisa diberlakukan. Sekarang poin yang ketiga, Petrus menceritakan dulu cerita itu dengan lengkap. Itu kita lihat di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-17. Ayat 4, tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya. Kata-kata segala sesuatu ini menunjukkan bahwa dia menceritakan secara lengkap ya. Dia tahu bahwa orang-orang itu cuma mendengar kabar angin yang pasti tidak lengkap. Dan dia juga tahu bahwa orang-orang yang tahu cuma sebagian akan mempunyai kecondongan untuk salah paham dan sebagainya. Dan karena itu sekarang dia menceritakan cerita lengkapnya. Tujuan penceritaan supaya orang-orang itu tahu bahwa seluruh peristiwa dalam Kisah Rasul 10 itu berasal dari Allah dan merupakan kehendak Allah. Sekarang kita mulai dengan poin A, ayat 5 sampai dengan ayat 10. Petrus mengatakan bahwa penglihatan itu dari Tuhan. Perhatikan ayat 9b-nya secara khusus ya. Tapi kita baca seluruhnya ayat 5 sampai dengan ayat 10. Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi. Dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya. Diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjara dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata padaku, bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tapi untuk kedua kalinya suara di surga berkata padaku, apa yang nyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi ini yang penting itu ini ya. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Kalau Allah mengatakan A dan kita mengatakan B, ya tentu kita yang salah, tidak mungkin Allah yang salah. Ayat 10, hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Jadi ini penjelasan pertama. Sekarang penjelasan poin B. Ayat 11 dan 12, Petrus pergi karena diperintah oleh Roh Kudus. Ya ini jelas harus dijelaskan. Kalau Roh Kudus yang memerintahkan, mana bisa dia salah? Karena ayat 11 dan 12 dan sekitar juga 3 orang berdiri depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisaria. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Jadi diperintah oleh Roh Kudus, jadi dia tidak mungkin salah pergi dengan mereka ya. Dan keenam, saudara ini menyertai aku, kayak masuk ke dalam rumah orang itu. Lalu poin yang ketiga, ayat 13-14, Kornelius memanggil Petrus karena diperintah oleh malaikat dari Tuhan. Ini juga diceritakan oleh Petrus, sekalipun dia tidak tahu sendiri, dia diceritakan oleh Kornelius ya. Ayat 13, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya
dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menyebut Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan lalu ayat 15 dan ayat 16. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita pada waktu hari Pentakosta ya. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Tuhan Yesus maksudnya. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi penerimaan Roh Kudus dan baptisan Roh Kudus itu sama ya, jangan dibedakan. Pertama, peristiwa itu sama dengan Pentakosta dalam Kisah Rasul pasal 2. Dan kedua peristiwa itu sesuai dengan kata-kata Yesus dalam Kisah Rasul 1 ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sekarang poin E ayat 17 kesimpulan dari Petrus. Jadi jika Allah memberikan memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti pada kita pada waktu kita mulai percaya pada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Sebetulnya ayat 17 ini ada terjemahan hurufiahnya ya. Who was I to hinder God? Siapakah aku sehingga menghalangi Allah? Dari yang saya maksudkan kalimat ini ya, ini terjemahan dari hurufiahnya, dan ini dari NIV. Who was I to think that I could oppose God? Siapakah aku sehingga berpikir bahwa aku bisa melawan Allah? Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dari kalimat ini. Pertama, kalau satu Petrus tidak mau membaptis, atau kalau ia menunda baptisan, dia menentang Allah. Orang-orang itu sudah menerima karunia bahasa roh dan asli itu ya. Kalau menerima karunia palsu itu lain cerita. Tapi mereka menerima karunia asli, itu pasti sudah adalah orang yang percaya. Lalu poin yang kedua, pertanyaan siapakah aku? Biasanya membuat kita menjadi rendah hati ya. Kalau kita tahu, kita seharusnya selalu atau sering menanyakan ya, siapakah aku? Aku ini orang berdosa yang seharusnya masuk neraka. Dan hanya karena penebusan Kristus dan iman pun masih dianugerahkan, aku diselamatkan dan aku bisa menjadi orang percaya. Dan kalaupun aku mengerti banyak Alkitab, banyak firman, itu karena anugerah dari Tuhan juga. Jadi siapakah aku tuh? Kalau kita selalu seringkali menanyakan, itu biasanya membuat kita menjadi rendah hati. Tapi di sini kasusnya lain ya. Kalau dibaca seluruh kalimatnya, itu menunjukkan dia sebagai manusia yang tidak punya hak untuk menentang Allah. Dan memang ya manusia mana yang punya hak menentang Allah. Seperti Yunus itu kalau Allah menyuruh dia akan ini, well, dia pergi ke tempat lain, dia dihajar habis-habisan. Jadi saudara jangan menentang Allah kalau saudara memang tahu Allah menghendaki apa dalam kehidupan saudara, maka itu harus dilakukan. Tidak peduli saudara senang atau tidak dengan hal yang diperintahkan itu. Karena poin yang ketiga, ayat 17b itu secara tidak langsung menyerang orang-orang dari golongan bersunat itu dengan kata-kata, kalau aku saja tidak berhak menentang Allah, siapakah kamu sehingga berani melarang aku membaptis? Karena poin yang keempat, sikap dari golongan bersunat. Pertama, mereka mau mendengar. Nah, ini satu sikap yang bagus ya. Mereka berselisih pendapat dengan Petrus. Petrus menjelaskan mereka mau mendengar. Nggak bisa lalu kita, tidak usah mendengar. Kamu salah pokoknya. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Lalu ayat 18 ini, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Lalu memuliakan Allah katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Jadi tadinya mereka memikir hanya kepada bangsa Israel saja, tapi sekarang mereka tahu, oh ternyata bukan hanya kepada bangsa Israel atau Yahudi saja, tapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup.
Jadi setelah tadi Petrus mau mendengar kritikan mereka, sekarang mereka mau mendengar penjelasan dari Petrus. Jadi saudara, kedua pihak harus sama-sama mau mendengar. Ini sesuatu hal yang penting supaya suatu pertikaian itu bisa dibereskan. Sering sekali pada waktu berdebat kita tidak bisa mendengar karena pertama kesombongan, tidak menghargai pandangan orang lain. Kedua karena kita marah. Dan ketiga karena kita hanya mau bicara tetapi tidak mau mendengar. Keempat kita yakin diri kita sendiri tidak mungkin salah. Laki-laki saudara mesti mempertanyakan siapakah saudara sehingga tidak mungkin salah. Jadi ini bukan cuma perdebatan yang profesional gitu ya, ada moderator dan sebagainya, tapi debat dalam peristiwa sehari-hari tentang siapa yang salah dan sebagainya. Ini semua penting untuk dilakukan ya. Jadi harus mau mendengar dan harus juga mau mendengar dan menghargai pandangan orang lain. Tidak boleh marah, kalau marah dalam perdebatan itu ya sudah tidak akan bisa terjadi eh, pemberesan dari pertikaian itu ya. Juga kalau kita hanya mau bicara tapi tidak mau mendengar. Di TikTok ini ada ya muslim-muslim yang cuma mau bicara tapi tidak mau mendengar. Setiap kali saya mau bicara dipotong ya saya mending turun daripada debat model seperti itu. Ini debat pengecut ini. Sekarang poin D, yakin tidak dirinya tidak mungkin salah, ini juga sesuatu yang tidak bisa dipertahankan ya. Semua kita tuh bisa salah. Jadi kalau dalam kekiran tuh mesti mau membicarakannya dengan sama-sama saling mendengar supaya kita tahu kalau yang salah itu pihak yang mana. Kalau saudara tidak salah, jangan minta maaf. Tapi kalau saudara salah, saudara harus minta maaf. Ada orang yang tidak salah pun minta maaf. Itu dusta, saudara. Dan itu memutarbalikkan kebenaran. Kalau kita yang benar, kenapa kita minta maaf? Dia yang salah itu yang harus minta maaf. Itu budaya timur yang sungkanan itu lalu salah pun minta, benar pun minta maaf. Itu saya tidak mau lakukan seperti itu. Hanya kalau saya salah, saya minta maaf. Kalau saya tidak salah, saya tidak bakal minta maaf. Secara ini semua salah dan tidak akan membereskan pertikaian. Belajar untuk mendengarkan kritikan atau penjelasan dari pihak yang lain. Dan itu akan menolong sekali untuk membereskan pertentangan. Karena kita masuk dalam poin yang kedua, mau mengerti dan percaya cerita Paulus cerita Petrus tersebut. Mengapa? Mungkin karena mereka percaya bahwa sebagai rasul, Petrus tidak mungkin berdusta. Tetapi lebih-lebih lagi karena Petrus mempunyai 6 saksi. Dan disebutkan dalam ayat 12 itu ya. Lalu kata Allah kepadanya, pergi bersama mereka dan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara yang menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Kalau dalam Kisah Rasul 10, tidak disebutkan jumlah 6 ini. Cuma dikatakan beberapa. Tapi dalam Kisah Rasul 11, disebutkan bahwa saudara yang menyertai atau orang Kristen yang menyertai itu sudah ada 6. Sebetulnya saksi itu cukup 2 atau 3, tetapi dia membawa 6 saudara untuk sebagai saksi ya. Dan ini menyebabkan mereka akhirnya sadar bahwa seluruh peristiwa dalam Kisah Rasul 10 itu memang adalah kehendak Tuhan. Jadi saudara awas ya, jangan sembarangan percaya pada orang yang berkata bahwa dia melakukan ini ya, ini dan itu karena mendapatkan bimbingan ilahi. Ini sangat banyak saudara ya di TikTok, dan saya meragukan sebanyak itu orang melihat Yesus lalu bertobat dan macam-macam hal yang model seperti itu. Itu sangat banyak ya di kalangan orang yang muslim lalu menjadi murtadin karena mimpi lihat Yesus tangannya berlubang. Itu tidak 1 atau 2, banyak. Kalau cuma 1 itu masih memungkinkan, tapi banyak itu yang rasanya saya suka untuk mempercayai hal seperti itu ya. Yang ketiga, mereka tunduk dan mengusir Tuhan di dalam ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah. Katanya jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup.
Mereka sadar bahwa kebenaran ada di pihak Petrus dan mereka tunduk. Ini menunjukkan bahwa dalam diri mereka ada kesalehan, kerendahan hati, dan ketundukan pada firman Tuhan atau kebenaran. Dan ini menjadi kunci sehingga pertikaian bisa dibereskan. Ada banyak orang Kristen yang pada waktu berdebat merasa dirinya salah, tapi terus berusaha untuk membulat saja dan tidak mau mengakui kesalahannya. Baik dalam debat pribadi orang dengan orang begini ya, karena kekiran tertentu, ataupun dalam debat yang resmi, ada media moderator dan ada timernya dan sebagainya. Sudah tahu kalah, bulat saja. Ini seperti Stephen Liao dan Andrew Liao pada waktu debat dengan saya dari Israel. Dan seperti kiamat pada waktu debat dengan saya. Dan juga seperti orang Katolik yang namanya Tege atau pada waktu debat dengan saya. Sudah jelas kalah. Malah jadi curang kalau saya bicara dipotong dan sebagainya. Jadi saudara, ini banyak orang yang semacam demikian ya. Dan ini bukan orang yang mencari kebenaran. Dan ini menyebabkan pertikaian itu tidak mungkin beres dalam debat yang resmi. Kalau orang terus seperti ini, mereka menurut saya akan disesatkan oleh Tuhan. Mereka tahu pihak lawan mereka yang benar, dan mereka tahu mereka tidak bisa menjawab, tapi mereka terus mulut cacat dan mempertahankan ajaran mereka yang mereka tahu salah dan tidak bisa dipertahankan. Ini nanti bisa jadi orang sesat kalau Tuhan akan pikir kalau kamu aku kasih firman Tuhan dan kamu tidak mau percaya. Lalu buat apa aku kasih aku kamu firman Tuhan lagi? Sedikitnya mereka akan berhenti dalam kemajuan pengertian firman. Dan sangat mungkin lebih lagi mereka disesatkan oleh Tuhan. Jadi soal menolak kebenaran itu adalah sesuatu yang sangat membahayakan secara rohani. Jadi jangan sudah menolak kebenaran. Tahu itu benar, ada argumentasi yang kuat, tidak bisa dibantah, harus diterima. Saya berulang-ulang mengubah pandangan saya. Pada waktu saya tahu bahwa pandangan saya ini tidak bisa dipertahankan. Biasanya pada waktu saya membaca buku ya. Misalnya dulu saya baca trikotomi. Lalu pada waktu belajar di sekolah teologi dari dosen atau dari buku, saya melihat argumentasi trikotomi itu hancur total. Ya saya pindah pandangan. Saya jadi dikotomi sekarang. Demikian juga pada waktu saya pertama-tama percaya, tidak percaya bahwa Allah menetapkan segala sesuatu termasuk dosa. Saya dalam debat saya menang, tapi menangnya karena mereka tidak ngerti ayatnya, tidak tahu bagaimana mempertahankannya. Sampai di rumah saya belajar, ternyata saya tahu saya salah. Saya bukan sejak menerima pandangan yang tadi saya tolak, tapi saya pergi kepada orang itu, dan saya beritahu kepada mereka, kamu yang benar, tapi kamu tidak ngerti gimana mempertahankan pandanganmu yang benar itu, makanya kamu kalah debat. Lalu saya ajari caranya membela pandangan itu. Jadi bukan satu kali, dua kali saya mengubah pandangan. Dulu saya tidak percaya predestinasi, tapi setelah mendengar dasar-dasar dari predestinasi terlalu kuat untuk dibantah. Tidak memungkinkan untuk bantah. Ayat-ayatnya dasarnya sangat kuat. Sebanyak ayat yang digunakan lawan untuk membantah predestinasi dengan gampang saya bisa jawab. Maka saya terima doktrin predestinasi itu. Lalu pada waktu sekolah teologi ya, laki-laki dosen saya mengajarkan metode Tunnel pada perusahaan terbatas. Yang pendeta saya waktu di Malang tidak pernah mengajarkan. Rupanya dia tidak percaya. Dia cuma semi-reform. Dan karena itu saya kaget waktu pertama mendengar itu. Kok ada ajaran seperti ini? Saya masih belum tahu tentang tulip dan sebagainya itu. Sampai saya kirim surat kepada pendeta saya. Bagaimana kok ada ajaran seperti ini?
Tapi dosen saya itu memberikan pengajaran dari bukunya John Owen yang berjudul The Death of Death and the Death of Christ, ya, yang merupakan buku pembelaan doktrin metode otonom yang paling kuat. Dan waktu saya mendengar penjelasan dari doktrin itu, baik dasar-dasarnya maupun mematahkan serangan dari pihak lawan yang tidak setuju pandangan metode otonom itu, saya langsung tahu ini tidak bisa dilawan. Dan saya mengubah pandangan saya dari universal atonement menjadi limited atonement. Jadi saudara, kalau kita tahu itu benar, harus berani mengubah pandangan. Jangan gengsi. Gengsi jika tidak mau mengubah pandangan, sekalipun tahu pandangan salah, itu akan membuat saudara menjadi sesat. Sedikitnya membuat saudara berhenti dalam pertumbuhan pengertian firman Tuhan. Sebagai penutup, saudara, cerita ini berakhir dengan happy end. Tetapi banyak pertentangan yang berakhir dengan dead end. Apakah suatu pertentangan akan berakhir dengan happy end atau dead end? Itu tergantung apakah pihak-pihak yang bertentangan mau meneladani hal-hal yang baik dalam cerita di atas ini yang sudah kita bahas ini. Maukah saudara? Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah mendengar sebagian dari firman Tuhan berurusan dengan pertikaian dan bagaimana menghadapi atau menyelesaikan pertikaian itu. Sikap dari orang-orang yang bertikai, tolong supaya kami bisa meneladani apa yang sudah kami pelajari ini, sehingga kalau ada pertikaian itu bisa dibereskan dan bukan terjadi pemutusan hubungan secara total. Terima kasih Bapak, dan kami berdoa. Amin.